Atau per tahunnya kita dapatnya adalah 8,16%. Jadi sekali lagi kalau kita punya 4% per semester itu bukan berarti dalam setahun itu kita akan mendapatkan benar-benar 8% ya. Enggak. Tapi per tahun itu kita mendapatkan 8,16%. Sekali lagi, yang kita gunakan itu selalu tingkat suku bunga efektifnya. Entah efektif per periode waktu ataupun efektif tahunannya. Dalam hal ini, efektif per semesternya itu adalah 4% dan efektif tahunannya adalah 8,16%. Oke, ini contoh yang berikutnya, contoh 1.9, ini diketahui I efektif tahunannya, yaitu I-nya 10%, pertanyaannya adalah dapatkan I nominalnya, yaitu I2. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini 1 tahun, ini ke sana. Nah, ini dia mendapatkan suku bunga efektif ya. Sekali lagi, efektif itu benar-benar yang didapatkan 10% nih. Tapi kalau yang di sini, ini 0,1, dia harus melewati setengah dulu nih. Setengah. Jadi dia itu seperti ini caranya. Nah, seperti ini. Harus dia dimajemukkan 2 kali dulu. Nah, pertanyaannya ini berdapatkan I2. Nah, kalau dalam pemajemukan ini, perhatikan bahwasanya suku bunga yang kita gunakan dalam sekali langkah waktu ini adalah I2 per 2. Yang ini pun juga sama, I2 per 2. Ini adalah I efektif per setengah tahunnya. Terus menggunakan formula ini, kita dapatkan I2-nya adalah 9,761770%. Oke, jadi ini masalah istilah nominal rate of interest ya, atau tingkat suku bunga nominal yang dikonversikan M kali per tahun. Kalau tadi yang sudah saya berikan contohnya itu dia dikonversikan 2 kali setahun atau per semester. Nah, ini kalau dikonversikan M kali setahun seperti apa? Pada umumnya M-nya yang digunakan itu adalah 2, 4, sama 12. Kenapa seperti itu? M2 itu menunjukkan dibagi semesteran, kalau 4 itu kuartalan, kalau 12 bulanan. Oke, kita lihat ini di gambar ini aja. Jadi ide dari nominal itu sebenarnya adalah Anda membagi 1 tahun menjadi M bagian sama besar. Jadi maksud dari convertible atau compounded M times per year atau M kali setahun itu artinya adalah Anda membagi 1 tahun menjadi M bagian sama besar. Sehingga kalau kita lihat dari diagram waktunya, ini bergeraknya seperti ini. Dari titik 0 menuju titik 1/M tahun, dari 1/M tahun ke 2/M tahun, dari 2/M tahun ke 3/M tahun, sampai terakhir adalah di waktu ini nih. Ini adalah M/M tahun atau 1 tahun. Kalau I efektif tahunan, ini artinya langsung ya, bergeraknya adalah dari titik 0 ke titik 1 nih. Karena ini langsung tahunan. Tapi kalau yang di convertible M kali setahun, cara bergeraknya seperti ini. Dari titik 0 ke 1/M, 1/M ke 2/M, 2/M ke 3/M, seterusnya sampai ke 1. Sehingga stepnya atau langkahnya ini adalah sebanyak M kali nih di sini nih. Nah, dalam hal ini, I efektif per periode ini, seperiode 1/M tahun ini adalah IM per M. Oke. Kalau kita simpulkan seperti ini ya, ada 3 suku bunga yang harus Anda ketahui perbedaannya. Kalau kita pakai notasi I saja, I ini menunjukkan suku bunga efektif tahunan. Sekali lagi, kalau tahunan itu artinya dari titik 0 langsung menuju ke titik 1 ya. Jadi di komponnya atau di majemuknya itu per tahunnya, secara bertahap tahunan. Kalau IM saja, I pangkat M ini menunjukkan suku bunga nominal yang dikonversi M kali setahun. Ingat sekali lagi, kita tidak ada hubungan dengan yang namanya nominal. Jadi ini hanya bantuan saja. Karena kita hanya peduli dengan suku bunga efektif. Entah itu efektif per periode waktu atau efektif tahunan. Nah, ini yang ketiga yang juga penting, yaitu suku bunga efektif per 1/M tahun, yaitu IM per M. Nah, IM per M itu seperti ini ya. IM per M itu adalah bunga yang didapatkan dalam setiap 1/M tahun nih. Di sini dapatnya IM per M, di sini dapatnya juga IM per M,
di sini IM per M sampai di sini juga IM per M. Jadi ada M kali selama setahun nih di sini. Nah, formula yang penting ini menghubungkan antara I dan IM per M. Jadi ini adalah, sekali lagi, I-nya ini menunjukkan ini ya, suku bunga efektif tahunan. Kalau IM per M-nya ini adalah suku bunga efektif per 1/M tahun. Jadi tolong catat baik-baik formula ini. Ini gunanya adalah untuk menghitung future value ataupun present value pun juga nggak masalah jika diketahui salah satu. Jadi kalau misalkan diketahui I-nya, Anda bisa mencari IM per M ataupun sebaliknya. Nah, balik ke sini, kenapa M-nya itu adalah ada 2, ada 4, ada 12? Ini artinya kalau M2 itu kita membagi 1 tahun menjadi 2 bagian sama besar. Berarti setahun itu dibagi menjadi 6 bulan gitu kan ya. Jadi per periode waktunya adalah 6 bulan. Nah, kalau M sama dengan 2 itu artinya periode konversinya adalah semesteran. Terus kalau M4 itu artinya setahun dibagi 4, itu periode konversinya adalah kuartalan, itu istilahnya ya, quarterly atau kuartalan. Terus kalau M sama dengan 12 itu artinya adalah bulanan, jadi setahun dibagi menjadi 12 bulan yang sama. Oke, ini formula yang berkaitan dengan yang tadi, jadi ini kalau tadi kita punya dari formula ini ya, formula seperti ini, terus kita tulis ulang menjadi seperti ini. Ini artinya adalah kalau yang bagian pertama, kalau misalkan kita ketahui IM-nya, Anda diminta menghitung I bagaimana. Nah, ini gunakan formula yang pertama. Atau kalau formula yang kedua, ini Anda tahu nilai I-nya, terus Anda diminta menghitung IM. Oke, jadi ini tinggal dibolak-balik aja sebenarnya. Tapi kalau saran dari saya, cukup hafalkan formula yang pertama. Jadi dari formula yang ini udah bisa dibolak-balik bagaimana jika diketahui salah satu nilainya. Oke, ini contohnya, contoh 1.10. Dapatkan nilai akumulasi 5.000 yang diinvestasikan 5 tahun dari sekarang ketika diketahui I4 5%. Ingat ya, I4 ini adalah suku bunga nominal. Oke. Nah, yang kita cari itu selalu I efektifnya. Nah, karena ini I4 berarti ini kita langsung bagi setahun menjadi 1/4 bagian nih. Sorry, menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini kita bagi setahun menjadi 4 bagian sama besar, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, kalau I4-nya 5%, ini artinya per periode waktu ini, per masing-masing waktu ini besar bunganya itu adalah I4/4, atau nilainya itu adalah ini ya, 1,25%. Jadi ini per periode 1/4 tahun ini dia mendapatkan bunga sebesar 1,25%. Nah, perbedaan utamanya seperti ini. Kalau kita menggunakan per periode efektifnya itu adalah per 1/4 tahun atau per kuartal, maka langkahnya seperti ini nih. Dari waktu ke 0 bergerak ke waktu 1/4, dari 1/4 ke waktu 2/4, 2/4 ke 3/4, dan seterusnya, gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dalam setahun itu dia dikompon atau dimajemukkan sebanyak 4 kali nih. Sehingga kalau dalam waktu 5 tahun, kalau langkahnya adalah per 1/4 tahun, maka dia dikompon sebanyak 20 kali. Ingat kalau kita pakai trik yang seperti ini atau cara penyelesaian seperti ini, maka karena komponnya per 1/4 tahun, kita harus mencari I efektif per 1/4 tahun. Ya, I efektif per 1/4 tahun itu adalah I4/4, yaitu ini 1,25%. Oke, Anda pun sebenarnya bisa mencari ya dengan menggunakan formula ini. Misalkan future value-nya adalah 5.000 dikalikan 1 plus I pangkat 5. Nah, ini nggak masalah. Tapi ingat, I-nya di sini ini adalah I efektif tahunan. Mencari I efektif tahunan pakai apa? Pakai formula ini nih. Formula yang ini ya. Nah, tapi ini agak ribet. Kenapa? Karena Anda harus mencari I-nya terlebih dahulu, terus baru Anda masukkan ke sini. Cara yang sederhana adalah kita gunakan ini aja, kita bagi 4, terus kita pangkatkan dengan 20 nih di sini nih. Sehingga future value-nya adalah 5.000 dikalikan dengan 1 plus 1,01
125 pangkat 20. Nah, angka 20 ini menunjukkan bahwasanya kita melangkahnya sebanyak 20 langkah. Dan angka ini menunjukkan I efektif per seperempat tahun atau I efektif kuartalan. Oke, sekali lagi dua langkah ini akan menunjukkan hasil yang sama. Cuman, kalau yang bagian pertama ini enaknya adalah kita nggak perlu mengkonversi menjadi I efektif tahunan. Kalau yang di sini ini Anda perlu mengkonversi terlebih dahulu nih menjadi I efektif tahunan. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada pertemuan kali ini. Berikutnya akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.